Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini adalah pertemuan perdana setelah kalian melaksanakan ulangan kenaikan kelas dan juga pembagian rapor. Sekarang kalian naik ke kelas 3 dan juga gurunya berbeda. Kalau sebelumnya kalian bersama ibu guru, sekarang bersama bapak guru. Pada pertemuan yang pertama ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran fikih kelas 3 bab yang pertama, yaitu tentang sholat sunat rawatib. Mungkin anak-anak atau kalian pernah mendengar sholat sunat rawatib. Apa itu yang dimaksud dengan sholat sunat rawatib? Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Jadi dilaksanakannya selalu beriringan setelah dilaksanakannya sholat fardu. Adapun cara pengerjaan sholat sunatnya itu ada 2 macam. Yang pertama dilakukan sebelum sholat fardu. Dan yang kedua dilakukan setelah sholat fardu. Dan juga sholat sunat rawatib ini dibagi menjadi 2. Yang pertama sholat sunat rawatib muakkad. Apa itu sholat sunat rawatib muakkad? Sholat sunat rawatib muakkad adalah sholat sunat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena beliau selalu mengerjakannya dan tidak pernah ditinggalkan. Yang kedua, sholat sunat rawatib ghair muakkad. Sholat sunat rawatib ghair muakkad adalah sholat sunat yang tidak terlalu dianjurkan. Selanjutnya, bagaimana ketentuan cara melaksanakan sholat sunat rawatib itu? Cara melaksanakannya atau cara pengerjaannya adalah 2 rakaat dilaksanakan sebelum sholat zuhur, kemudian 2 rakaat dilaksanakan sesudah sholat zuhur, kemudian 2 rakaat dilaksanakan sesudah sholat maghrib, dan juga 2 rakaat dilaksanakan sesudah sholat isya, dan yang terakhir adalah 2 rakaat dilaksanakan sebelum sholat subuh. Itu adalah cara atau ketentuan sholat sunat yang muakkad. Lalu bagaimana cara pengerjaan sholat sunat rawatib yang muakkadnya? Cara pengerjaannya adalah 2 rakaat dilaksanakan sebelum sholat zuhur, kemudian 2 rakaat lagi dilaksanakan sesudah sholat zuhur, kemudian 4 rakaat dilaksanakan sebelum sholat asar, kemudian 2 rakaat dilaksanakan sebelum sholat maghrib, dan juga 2 rakaat lagi dilaksanakan sebelum sholat asar. Setelah kita mengetahui tata cara pengertian sholat sunat rawatib itu, sekarang kita akan belajar bagaimana niat-niatnya. Tapi Bapak tidak akan semuanya. Bapak akan berikan contoh sholat yang sebelum dan sesudah, yang 2 rakaatnya, kemudian juga yang 4 rakaatnya. Yang pertama, Bapak berikan contoh sholat sunat rawatib yang muakkad sebelum dilaksanakannya sholat zuhur.
Niatnya adalah ketika kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat zuhur adalah usolli sunnatal zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Itu jika melaksanakan sebelum. Bagaimana yang sesudahnya? Tinggal diganti antara qobliyah jadi ba'diyah. Begini, usolli sunnatal zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, kemudian bagaimana Pak itu yang 4 rakaat itu tinggal diganti rakaatnya saja. Begini contohnya. Usolli sunnatan isya'i 4 rakaatin mustaqbilal kiblati ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, bagaimana yang 4 itu cara mengerjakannya? Cara pengerjaan yang 4 rakaat itu bila mau dilangsungkan secara sekaligus itu bisa, asalkan 4 rakaat yang sekaligus itu tanpa ada tahiyat awal. Jadi gak usah pakai tahiyat awal ketika kita melaksanakan sholat sunnah. Jadi langsung rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat, kemudian tahiyat. Selanjutnya kita akan membahas keutamaan sholat sunat rawatib. Apa saja keutamaan sholat sunat rawatib? Di antara keutamaannya kita akan membahas 4 saja keutamaannya. Yang pertama, dapat menyempurnakan pahala sholat wajib. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, dapat menghindarkan kita dari perbuatan yang buruk. Dan yang terakhir adalah pahalanya sholat rawatib itu lebih baik daripada dunia dan isi. Itu saja mungkin materi atau penjelasan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan atau Bapak jelaskan tadi dapat kalian pahami dan juga dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq la qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.